Pria ini buka laci. Lagi temukan satu mawar kuning. Ketakutan setengah mati. Langsung jatuh ke tanah. Bukan itu mawar kuning yang paling disukai mantan pacar. Tapi dia yang telah mati. Tapi dia lagi tidak tahu. Mantan pacar setelah operasi plastik sekarang ada di sampingnya. Lagi pula siapa yang menaruh mawar kuning di laci aku. Karena buat dia tidak ragukan diri sendiri. Lei Sui dengan sengaja bilang samanya. Tidak melihat ada orang yang mendekati laci mejanya. Aku bilang. Sama kalian. Aku paling benci mawar dalam hidup ini. Terutama mawar kuning. Lain kali aku akan melihat mawar kuning di laci lemari aku lagi. Jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada semua orang. Wang Beitong masih belum bisa tenang lagi. Resepsionis membawa surat. Di atas adalah cerita yang berhubungan dengan mantan pacar Xiao Wan. Buat Wang Beitong lagi sangat takut. Tidak tahu Lei Sui sedang senang saat yang di samping sedang kena masalah. Karena untuk menemukan kakak yang hilang, Xiao Fang ajak teman ke perusahaan biar cari Wang Beitong. Tanyakan keberadaan kakakku. Aku tanya pada kamu. Kakak perempuan aku di mana? Kamu lebih baik menjawab aku. Aku sama sekali tidak mengenal kakak perempuan kedua kamu. Apa yang bisa aku katakan kepadanya? Beraninya kamu mengatakan kamu tidak mengenalnya. Kami telah menyelidiki semuanya. Waktu dulu, kamu sering antar kakakku ke toko bunga. Apalagi, sering beli mawar kuning yang dia paling suka buatnya. Kalau hari ini kamu tidak kasih tahu aku keberadaan kakak kedua aku benar-benar tidak akan pergi. Wang Beitong masih mau menyangkal hubungannya dengan Xiao Wang. Dia bahkan meninggikan suaranya untuk memanggil keamanan untuk mengusirnya. Xiao Fang dengan marah karena tidak tahu berterima kasih. Tidak punya pilihan selain, pergi dengan temannya terlebih dahulu. Sebelum pergi, meninggalkan kartu nama untuknya. Katakan padanya untuk memikirkannya dan hubunginya. Jika tidak memberitahu keberadaan kakak perempuan kedua aku, maka aku akan selalu melekat padamu. Wang Beitong karena penampakan rahasia mawar kuning selalu merasa tidak aman di hati. Semua orang di perusahaan tahu tentang dia dan Xiao Wang. Siapa yang akan masuk? Dia tiba-tiba teringat Xiao Fang mencariku hari ini. Disebutkan mawar kuning. Pikirannya pasti sengaja dibuat terpesona olehnya. Pacar baru Zhang Ting melihat cemberutnya. Kesalahpahaman dia karena ketidaksetujuan ayahnya hubungan mereka satu sama lain. Katakan, pasti akan memikirkan cara untuk meyakinkan ayahnya. Besoknya, Zhang Ting ke perusahaan. Harap ayah bisa setuju untuk membiarkan mereka bertunangan. Ayahnya bertanya dia tahu Xiao Wang adalah mantan pacar Wang Beitong kan? Aku tahu. Wang Beitong telah bilang sama aku dari awalnya. Mereka dulunya telah bersama tinggal. Tapi setelah kencan sama aku, Wang Beitong tidak ada lagi kontak dengannya. Dia memberitahu kamu bahwa Wang Xiao Wang telah hilang. Kamu dengar seseorang mengatakan itu. Aku mendengar kakak tertuanya berkata. Kakak tertuanya berkata begitu. Kakak tertuanya bernama Anki. Wakil Direktur Klub Malam. Zhang Ting tidak hanya tidak dengar apa yang ayahnya bilang. Bahkan membenci Anki yang bekerja di klub malam. Kata-kata wanita seperti ini yang juga percaya. Ayahnya marahinya agar tidak berbicara dengan Anki seperti itu. Juga mengatakan bahwa Anki adalah wanita yang dia sukai. Zhang Ting salah paham yang karena Anki. Jadi baru tidak biarkan dia dan Beitong berkencan. Sikap yang lebih tegas untuk memberitahu ayahnya. Pasti akan menikahi Wang Beitong. Ayahnya tidak merasa mustahil untuk menasihatinya. Hanya untuk keduanya yang bertunangan lebih dulu. Biarkan Wang Beitong 1 tahun untuk buktikan diri. Zhang Ting dengan senang lari untuk menyampaikan kabar baik kepada Wang Beitong. Lei Sui di samping hanya bisa rasa tidak nyaman saat dengarnya. Hanya bisa dengan sabar mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Kak Zhang. Baru saja dengar pengelola bilang. Kalian berdua hampir bertunangan. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua terlebih dahulu.
Semoga sukses untuk kalian berdua. Selamat datang di pesta pertunangan kami. Aku pasti akan datang. Tapi Wang Beitong tidak bisa pikir. Pesta pertunangan yang telah lama ditunggu-tunggu akan membuatnya jatuh ke jurang maut. Yang Xiao Wang, pria serakah, memikirkan segala macam skema. Akhirnya mendapatkan keinginan, menjadi menantu kaya. Tidak menyangka ketika mengeluarkan foto pernikahan. Tidak disangka, itu adalah foto mesra dirinya dan mantan pacarnya, Yang Xiao Wang. Jadi semuanya diatur oleh mantan pacar. Karena balas dendam pada pengkhianat yang meninggalkannya. Setelah operasi plastik, menggunakan identitas Lei Sui untuk mendekatinya. Meskipun dia mengubah penampilannya. Namun kebiasaan menyentuh telinga saat gemetar tetap tidak berubah. Sebentar. Aku dulu punya teman seperti itu. Setiap kali dia gugup atau memiliki masalah, dia akan menjulurkan tangannya. Lakukan gerakan ini, sentuh telinganya. Aku tadi hanya karena rambut. Buat telingaku gatal. Jadi aku menariknya ke belakang. Begitu kan? Wang Beitong setelah dengar juga tidak banyak pikir. Kasihnya kartu pertunangan biar undangnya. Xiao Wang ketemu sahabatnya Wang Yi. Wang Yi lihat wajahnya yang sedih. Tanyakan padanya apakah dia masih mencintai Wang Beitong. Lei Su dengan cepat tolak. Aku tidak mampu untuk jatuh cinta dengan orang yang berbahaya begitu. Inilah yang disebut cinta yang lebih dalam, kebencian yang lebih. Kalau dia tidak cintanya, jadi bagaimana kamu bisa membencinya? Aku benci dia karena membuatku menjadi orang yang berbeda. Aku benci dia karena membuatku tidak bisa pulang. Punya kerabat yang tidak bisa melihat. Buat hidup aku sebelumnya berubah menjadi yang kosong. Kita harus pergi dan memberi selamat padanya besok. Keesokan harinya, sebelum pesta pertunangan dimulai, Wang Yi terus-menerus melecehkan Wang Beitong. Lei Sui menurut rencana untuk pergi ke sisinya. Tidak terduga, Wang Beitong karena terlalu sibuk, hanya harus memberinya telepon. Minta dia untuk membantunya menjawab telepon. Kamu angkatkan. Tenang saja. Pesta pertunangan resmi dimulai. Dua orang tersenyum bahagia. Tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itu akan merusak hubungan mereka sepenuhnya. Sambil mengenakan cincin kawin masing-masing, Wang Beitong temukan dalamnya kosong. Kesalahpahaman yang terlupakan di perusahaan. Bergegas kembali untuk mencari. Wang Beitong di laci, temukan kotak serupa. Jadi itu diubah oleh Lei Sui. Nunggu sampai dia mau berangkat. Lagi sadari pintu yang terkunci. Ingin menelepon untuk meminta bantuan. Baru saja berpikir untuk memberikan telepon kepada Lei Sui. 1 jam kemudiannya, satpam bawa makanan pulang. Jadi itu semua disebabkan oleh Wang Yi. Bukan kamu menyuruhku pergi membeli makanan untuk malam ini kan? Dia kembali. Aku tahu. Wang Beitong dengan cepat kembali ke pesta pertunangan. Tapi dia yang tidak tahu. Masalah masih ada di belakang. Siapa bilang aku pesan bunga seperti ini? Aku ingat dalam bahasa bunga. Mawar merah melambangkan cinta yang membara. Mawar putih melambangkan kesucian. Tapi mawar kuning mungkin melambangkan perpisahan. Zhang Ming lihat begitu dengan cepat memecahkan kesulitan. Teruskan upacara pertunangan. Katanya mereka masih ada satu kejutan. Yang Xiao Wang tiba-tiba senang berubah menjadi ketakutan. Zhang Ting dengan sedih melepas cincin pertunangannya. Tanya dia apa maksudnya. Kemudian rasa sakit dan pergi.